Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Salsabila dengan NIM 238010007, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membawa materi mengenai teori-teori belajar di dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini ada informatif mengenai pengertian teori belajar. Teori adalah suatu serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan hingga menghadirkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, sehingga dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Selain itu, teori juga dapat diartikan sebagai seperangkat asas tentang terjadinya kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Sedangkan belajar merupakan dan yang sering dibutuhkan semua orang. Teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Dan yang terakhir, teori belajar konstruktivisme. Di sini ada konsep teori belajar, di mana konsep ini dapat memperkaya pemahaman kita bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada metakognisi. Metakognisi adalah pemahaman atau kesadaran individu terhadap proses berpikir mereka sendiri, termasuk bagaimana mereka merencanakan, memonitori, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, metakognisi juga ini dapat sering sekali dianggap sebagai pemikiran tentang berpikir dan penting untuk proses pembelajaran yang efektif karena membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih sadar diri dan mandiri. Yang kedua ada teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif atau IQ yang biasa diukur melalui tes standar, tetapi meliputi berbagai kecerdasan. Ketiga ada teori belajar situasional. Teori belajar situasional menekankan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi di dalam konteks di mana pengetahuan dan keterampilan akan diterapkan. Di dalam model ini, belajar adalah aktivitas sosial dan berinteraksi dengan lingkungan, serta orang-orang dalam konteks di mana adalah orang-orang tersebut adalah kunci dari proses pembelajaran atau proses belajar. Selanjutnya, teori belajar beban kognitif. Teori belajar beban kognitif yang dikemukakan oleh John Schuller adalah teori yang berfokus pada bagaimana informasi berproses di dalam otak manusia, terutama informasi atau memori kerja atau working memory. Teori ini menyatakan bahwa manusia mempunyai kapasitas yang terbatas dalam memproses informasi baru dan terlalu banyak yang diberikan sekaligus dapat menyebabkan kognitif yang berlebihan sehingga menghambat proses pembelajaran. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.